Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu nominasikan Anies Baswedan, Nasdem melejit 3 besar elektabilitas parpol ya. Jadi ini yang ditunggu-tunggu oleh tentu saja Nasdem ya. Setelah mendeklarasikan yaitu bagaimana kotel efek itu bergerak ataupun mempunyai efek ya, atau efek ekor jas ketika sudah mendeklarasikan Anies. Sudah sejak lama, yaitu sejak Oktober tahun lalu ya, hingga saat ini sudah angkanya sudah bergerak ya, dan ini bisa jadi Nasdem bisa tidak mungkin mungkin juga ya untuk bisa menjadi top of the three ya, bertahan hingga nanti kontestasi pilpres ya, pengumuman hasil ya, pemenang siapa parpol ketiga besar tersebut. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh KPA News ya. Nominasikan Anies Baswedan, Nasdem melejit 3 besar elektabilitas parpol. Jakarta, KPA. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengapresiasi hasil survei terbaru dari Poltreking Indonesia yang menunjukkan elektabilitas partai politik tertinggi ketiga ditempati oleh Partai Nasdem. Alhamdulillah, tentu hal ini suatu yang positif bagi Partai Nasdem dan apresiasi publik terhadap sepak terjang Nasdem cukup mendapat tempat di hati publik, kata Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Sabtu. Kemudian Willy sangat bersyukur kerja-kerja politik yang sudah dilakukan oleh kader dan pengurus Partai Nasdem di berbagai daerah semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Kita akan terus berusaha menjaga dan memperjuangkan kepentingan rakyat, katanya. Sekian itu ya, Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem Jakfar Siddiq ikut berbahagia. Partai yang dikomandai oleh Surya Paloh ini semakin dipercaya masyarakat. Ia mengakui tingginya elektabilitas yang diraih oleh Nasdem ini tidak lepas dari sistem kerja para kader dan pengurus partai yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kader Nasdem mau mendengarkan keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, Jakfar juga mengakui jika meroketnya elektabilitas Partai Nasdem karena sosok bakal calon presiden Baca Pres Anies Rashid Baswedan PSD yang kerap turun ke daerah. Harus diakui jika banyak masyarakat yang suka dengan Anies dan memilih Nasdem, ujarnya. Namun, Jakfar mengingatkan kepada seluruh kader dan pengurus agar tidak terlena dan berpuas diri dengan hasil survei terbaru dari Poltreking ini. Justru kader Nasdem harus bertambah semangat lagi untuk meraih dukungan masyarakat sehingga bisa menambah perolehan suara partai yang lebih tinggi di pemilu 2024 mendatang. Kita berharap 8,8% suara ini bisa dilipat gandakan menjadi 2 digit sesuai dengan target yang diharapkan, tuturnya. Sebagaimana diketahui, survei Poltreking Indonesia melibatkan 1.220 responden pada Februari, Maret, dan April 2023 untuk dilakukan wawancara tatap muka langsung. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan Partai Nasdem yang sudah melejit 3 besar ya elektabilitas parpol, dan tujuannya memang minimal 2 digit ya. Dan ini kemungkinan ya, kalau pemilu itu nanti dilaksanakan secara jujur dan adil ya, karena akan bakal sulit ya kalau terjadi kecurangan sifatnya sistematis, TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Dan Nasdem saat ini setelah mendeklarasikan sebagai Anies ya, bisa dibilang sudah mendapatkan sedikit buahnya ya, yaitu efek ekor jas atau kotel efek, yang itu juga pernah dilakukan survei oleh Balitbank Kompas ya. Jadi elektabilitas Nasdem naik ya setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi inilah yang namanya saya lupa, yang namanya kotel efek ya, ketika sudah mendeklarasikan Anies Baswedan.
Nah, satu hal yang juga harus diketahui bahwasanya ada partai lain yang kemungkinan juga akan naik atau nambah ya suaranya, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS, karena keduanya dari ketiganya itu sama-sama dalam koalisi perubahan ya. Yang kita ketahui sebelumnya 2 periode ya berturut-turut Demokrat menjadi pemenang pemilu ya, pada saat itu SBY sebagai primus inter pares, kemudian jeblok ya, mengingat kemungkinan tidak bisa mempertahankan kinerja pada saat memerintah. Dan ini juga bisa jadi nostalgia Demokrat ya, termasuk juga ketiganya antara Nasdem dan juga PKS itu. Demokrat itu akan kembali bernostalgia ya, kalau ya nanti itu yang jadi cawapresnya itu AHY ya, meskipun ini sangat tidak disenangi oleh Nasdem ya, yang menginginkan egaliter ya, bersama ya, karena ketika Demokrat memajukan AHY yang untuk Demokrat gitu ya, yang tidak dimaui oleh Nasdem ya. Tapi anyway gitu ya, kembali lagi kalau sudah ada piagam yang ditandatangani oleh koalisi perubahan, bahwasanya yang memilih cawapres itu diserahkan kepada Anies, ya harus sepakat ya, dan juga konsisten. Kita tunggu saja ke depan tentang potensi Nasdem, termasuk juga partai yang lain yaitu Demokrat dan juga PKS, yang kemungkinan ya nanti the real pada saat pelaksanaan pemilu itu apakah bisa untuk meraih kotel efek dengan pendeklarasian Anies Baswedan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.